Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Naila Putri Afrina dengan NIM 220801527. Di video kali ini saya akan membahas apa itu persepsi interpersonal dan apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita harus tahu dulu apa sih itu persepsi. Persepsi adalah pemaknaan informasi atau pandangan atau penilaian terhadap apa yang kita lihat, dengar, atau rasakan. Sedangkan persepsi interpersonal berarti itu proses menafsirkan dan memberi makna antara satu individu dengan individu lainnya terhadap perilaku orang lain dengan pengamatan dan pengalaman pribadi. Jadi, persepsi itu penting untuk menentukan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Seperti menurut Rahmat tahun 2011 bahwa keberhasilan komunikasi itu sangat bergantung pada ketepatan kita memberikan persepsi dengan orang lain. Jadi kalau kita salah menangkap maksud atau tujuan orang lain, maka komunikasi pun akan berakhir dengan kesalahpahaman atau bahkan bisa menimbulkan konflik dalam berkomunikasi. Nah, dalam proses kita memahami orang lain, ada 3 faktor personal yang dapat mempengaruhi persepsi interpersonal. Faktor pertama yaitu ada pengalaman. Menurut Kotler tahun 2005, pengalaman adalah proses belajar yang membuat perilaku seseorang itu berubah. Jadi pengalaman bukan hanya datang dari pendidikan yang kita tempuh selama sekolah saja, tetapi juga dari kejadian-kejadian yang kita alami sehari-harinya. Contohnya, kalau seseorang itu pernah bertemu dengan orang pendiam yang jutek atau tidak ramah gitu ya, tidak sopan, maka ia akan menganggap bahwa orang pendiam itu tidak ramah gitu. Tapi sebaliknya, kalau orang yang terbiasa dengan bertemu orang yang pendiam namun ramah, maka ia akan menganggap bahwa orang itu adalah orang yang ramah dan mungkin pemalu sehingga tidak banyak berbicara. Memang setiap orang itu punya latar belakang, cerita, dan pengalaman masing-masing berbeda setiap orangnya. Nah, contoh lainnya itu adalah seseorang yang pernah dikhianati oleh teman-temannya, maka ia akan susah untuk dapat percaya dan terbuka dengan orang-orang baru. Sedangkan orang-orang yang tumbuh di lingkungan yang suportif, yang mendukung, yang positif gitu ya, itu akan lebih mudah percaya dan terbuka dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi memang pengalaman itu dapat membentuk cara kita melihat, mempersepsikan orang lain, meskipun kenyataannya belum tentu seperti apa yang kita pikirkan terhadap orang lain tersebut. Faktor yang kedua adalah motivasi, yaitu dorongan dalam diri yang membuat kita fokus terhadap hal-hal tertentu. Kalau menurut Rifai, tahun 2008, motivasi itu berhubungan dengan sikap dan nilai yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi itu membuat kita lebih peka terhadap hal-hal tertentu. Artinya, apa yang kita inginkan atau harapkan dan atau yang kita takutkan itu bisa mempengaruhi loh cara kita menilai orang lain. Untuk contohnya sendiri, kalau misalnya kita ingin disukai oleh orang lain, kita akan cenderung melihat tindakan orang lain itu sebagai hal yang baik. Misalnya, ada teman yang hanya tersenyum saat melihat kita di jalan atau bertemu kita di kampus. Nah, kita tuh langsung menganggap bahwa, wah dia baik banget ya sama aku, dia ramah banget ya sama aku. Padahal memang kepribadian temannya tersebut itu ramah gitu, suka tersenyum, friendly, dan memang suka menyapa orang lain gitu. Bukan kita aja yang disapa, tapi orang lain pun juga selalu mereka sapa. Lalu ada juga kalau kita takut tidak diterima oleh lingkungan sekitar, oleh teman-teman kita gitu. Kita jadi mudah salah paham. Misalnya ada teman yang tidak membalas chat kita selama berhari-hari. Nah, kita langsung mikir negatif. Kayaknya dia nggak suka deh sama aku, atau kayaknya tuh dia marah deh sama aku. Padahal bisa saja mungkin teman tersebut lagi sibuk, sedang melakukan kegiatan yang lain, atau mungkin terlalu banyak chat yang masuk sehingga chatnya itu terlewat, sehingga lupa membalas chat kita. Jadi dengan kata lain, apa yang kita inginkan atau kita takutkan itu dapat mempengaruhi bagaimana kita memahami tindakan orang lain atau menilai orang lain. Kadang kita dapat menilai sesuatu terlalu positif, seperti tadi contohnya ada teman yang menyapa kita dan kita langsung menganggap dia baik banget sama aku. Padahal ternyata memang kepribadiannya tuh ramah terhadap semua orang. Dan terkadang kita juga bisa menilai sesuatu itu terlalu negatif, seperti tadi
ada teman yang tidak membalas chat, maka kita langsung menganggap sepertinya dia lagi marah sama aku atau gak suka sama aku. Padahal kenyataannya tidak seperti apa yang kita pikirkan, ya kan? Dan tidak seperti apa yang kita persepsikan kepada orang lain, seperti itu. Oke, selanjutnya ada faktor ketiga, yaitu faktor terakhir. Faktornya adalah kepribadian. Nah, menurut Face dan Face tahun 2008, kepribadian adalah pola khas dari sifat, perilaku, pemikiran, dan perasaan yang membedakan diri kita dengan orang lain. Jadi kepribadian tertentu bisa membuat seseorang menilai orang lain dengan cara yang berbeda juga. Contoh dari faktor kepribadian ini adalah orang dengan kepribadian ekstrovert, dia akan mudah terbuka dengan orang lain dan cepat merespon orang-orang di sekitarnya atau orang-orang baru secara positif. Sedangkan orang-orang introvert itu akan lebih selektif, lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan banyak hal sebelum menilai orang lain. Yang artinya cara kita melihat dan memahami orang lain itu sangat dipengaruhi oleh kepribadian kita sendiri gitu. Jadi dua orang bisa melihat situasi yang sama, namun hasil penilaiannya pun bisa berbeda karena kepribadian dari dua orang yang menilai situasi tersebut pun juga berbeda. Oke, baik. Setelah tadi kita sudah membahas berbagai definisi, faktor, dan contoh-contohnya, kita jadi bisa memahami bahwa cara kita menilai orang lain itu tidak terbentuk begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh banyak hal dalam diri kita sendiri. Seperti tadi ada faktor pengalaman, yaitu kejadian yang pernah kita alami, itu akan bisa membentuk cara kita memahami dan menilai orang lain dalam berbagai situasi. Lalu yang kemudian faktor kedua ada motivasi, apa yang kita inginkan atau kita hindari itu dapat mempengaruhi bagaimana kita memahami sikap dari orang lain. Dan yang ketiga ada kepribadian, bahwa sifat dasar kita itu seperti cara berpikir dan merespon akan menentukan apakah penilaian kita terhadap orang lain menjadi lebih terbuka, hati-hati, atau bahkan bisa keliru. Nah, ketiga faktor ini saling terkait dan bekerja secara bersamaan. Jadi kita tidak hanya melihat orang lain itu apa adanya, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman, motivasi, dan siapa diri kita sebagai pribadi. Jadi dengan memahami hal-hal tersebut dapat membuat kita lebih berhati-hati dalam menilai orang lain, sehingga komunikasi kita dengan orang lain pun bisa berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan menimbulkan konflik. Oke, baik, segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.